Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyanisi dengan NIM 12217220008 dari Prodi Akuntansi Universitas Bakri. Ini adalah tugas UAS Agama Islam untuk semester 2. Yang dimana di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari yang sudah ditugaskan oleh Bapak dosen Pak Isya. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor yang 1. Jelaskan pengetahuan tentang agama Islam dari sudut pandang akidah, ibadah, dan akhlak. Jadi saya juga akan menjelaskan di sini tentang akidah terlebih dahulu, ataupun juga sama dengan keyakinan. Akidah dalam Islam merujuk pada keyakinan atau iman terhadap konsep-konsep dasar dalam agama. Pilar-pilar utama dalam Islam disebutkan dalam 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah SWT yang Tuhan Maha Esa, terus juga iman kepada malaikat-malaikat Allah, lalu juga ada iman kepada kitab-kitab Allah seperti Al-Quran sebagai kitab terakhir dan juga sebagai pedoman hidup juga, lalu iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan juga iman kepada takdir ataupun ketentuan baik dan buruknya. Lalu di sini ada ibadah juga, atau disebut juga sebagai pengabdian. Jadi ibadah dalam Islam mencakup seluruh tindakan atau aktivitas yang dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Ibadah dalam Islam tidak hanya terbatas pada ritual-ritual formal, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan sehari-hari. Beberapa ibadah, terutama dalam Islam, melibatkan seperti sholat, sembahyang, yang sering kita lakukan 5 waktu. Sholat 5 waktu ada subuh, ada isya, asar, zuhur, maghrib, dan juga asar. Dan juga beberapa sholat sunnah lainnya. Lalu juga ada di sini kita melakukan puasa selama bulan Ramadan. Namun juga dianjurkan juga seperti puasa sunnah di Senin Kamis dan lain sebagainya. Lalu juga kita juga harus zakat, seperti zakat di bulan Ramadan, sumbangan keagamaan. Dan ini juga mencakup seperti kita bersedekah ke siapapun di hari apapun, tidak di hari Lebaran aja maupun di hari Ramadan, seperti itu. Lalu juga kita haji, penyebaran kunjungan ke kota Mekah. Lalu kita akan masuk ke akhlak ataupun moral dan etika. Akhlak dalam Islam merujuk pada perilaku dan sopan dan sikap moral seseorang. Islam menekan pentingnya memiliki akhlak yang baik dan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Beberapa prinsip akhlak dalam Islam meliputi kesucian hati dan niat, kejujuran dan amanah dalam segala hal, terus keadilan dan kesetaraan, terus kasih sayang dan belas kasihan, terus sabar dan tawakal, berserah diri kepada Allah SWT, menjauhi perilaku yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Dengan menjalankan 3 dimensi ini seperti akidah, akhlak, dan juga ibadah, seseorang muslim diharapkan dapat mengembangkan hubungan yang kokoh dengan Allah SWT, mengabdi kepadanya, dan juga menjalani kehidupan yang bermoral dan etis dalam bermasyarakat. Tentu kita sebagai seorang Islam, sebagai Muslim di Indonesia, kita harus memiliki karakter maupun juga dimensi ini untuk kepentingan kita juga mendapatkan pahala dari Allah SWT, dan juga kita harus memiliki etika yang bagus, ibadah yang baik, dan juga akidah yang baik. Dengan itu kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Lalu kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu pengetahuan tentang sejarah agama Islam dari Nabi Muhammad sampai masuk ke Nusantara.
yaitu kita akan menjelaskan dulu tentang kehidupan di masa lalu di zaman Nabi Muhammad SAW di tahun abad ke-7 Masehi di kota Makkah, Arab Saudi. Muncullah Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya dari Allah SWT melalui malaikat Jibril. Wahyu tersebut kemudian dikumpulkan di Al-Quran yang sekarang kita sebagai pedoman hidup ya. Lalu juga Nabi Muhammad menyampaikan ajaran-ajaran Islam dan mendirikan umat Muslim di Mekah dan Madinah. Lalu yang kedua juga adalah penyebaran Islam di Arab dan kekhalifahan Rasyidun. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, jadi para khalifah pertama ataupun kekhalifahan di Rasyidun seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib memimpin penyebaran agama Islam di Arab dan sekitarnya. Pasukan Islam menaklukkan wilayah-wilayah seperti Persia maupun juga Bazitium. Lalu yang ketiga, kekhalifahan Umayyah dan juga Abbasiyah. Setelah kekhalifahan Rasyidun, terjadi perubahan dinasti kekhalifahan dan kekhalifahan Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi dan kekhalifahan Abbasiyah menjadi pusat penyebaran Islam pada saat itu. Selama periode ini, Islam menyebar melalui perang dan perdagangan, mencapai wilayah-wilayah seperti Spanyol, India, dan Asia Tenggara. Lalu bagaimana sih secara Islam itu berada di Nusantara? Jadi yaitu melalui perdagangan. Jadi pada abad ke-7 sampai 14 Masehi pada saat itu pedagang dari Arab, India, Cina memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah Nusantara. Proses Islamasi di Nusantara terjadi melalui perdagangan, lalu juga perkawinan dan juga kontak budaya. Lalu beberapa kerajaan dan kesultanan di Nusantara seperti Kesultanan Malaka, Kesultanan Aceh menjadi pusat penyebaran agama Islam pada saat itu. Lalu juga di era kesultanan di wilayah Nusantara, kesultanan Islam mulai tumbuh nih di Nusantara seperti Kesultanan Demak, Aceh, Kesultanan Banten. Raja-raja Muslim di wilayah ini mendukung penyebaran Islam dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk warga saat itu. Jadi pengaruh agama Islam di Nusantara ini sangat memainkan peran yang besar ya dalam membentuk budaya, masyarakat, politik, dan Nusantara. Sistem hukum di Islam diterapkan juga dan juga struktur sosial mengalami transformasi meskipun ada pengaruh dari agama lain seperti Hindu, Buddha, Kristen yang sebelumnya ada. Jadi Islam menjadi agama yang dominan di wilayah ini. Lalu juga seiring berjalannya waktu, Islam terus menjadi bagian integral dari sejarah dan kehidupan masyarakat di Nusantara dengan berbagai bentuk manifestasinya di berbagai daerah. Jadi bisa dapat disimpulkan oleh saya kalau agama Islam itu penyebarannya sangat cepat itu melalui perdagangan dan juga perkawinan dan kontak budaya. Jadi ini sangat kental sekali di Indonesia, apalagi saat orang-orang di Indonesia maupun di luar negeri itu menikah. Jadi mereka juga mengerti tentang agama Islam gitu ya. Jadi yang sebelumnya itu mungkin bukan agama Islam, jadi pas udah mau menikah ketemu dengan yang agama Islam, lalu mereka masuk sama-sama Islam gitu. Jadi itulah yang membuat Islam itu di Nusantara sangat kental juga karena budayanya juga kan seperti kayak Wali Songo saat itu juga menyebarkan agama Islam melalui dakwahnya seperti bersenandung juga
terus juga kental dengan kerajaan-kerajaan pada saat itu, dengan nyanyian-nyanyian Jawa, lalu juga dengan tarian dari wayang dan segala macamnya. Itu sangat keren bagi saya. Jadi bagi warga negara Indonesia, kita harus patut menghargai juga apapun yang terjadi di Indonesia. Dengan agama, kita selalu, agama Islam selalu berpegang teguh agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Sesama muslim kita harus saling tolong menolong dan juga menyebarkan kebaikan dimanapun dan kepada siapapun. Lalu saya akan menjelaskan di sini tentang pertanyaan nomor 3, yaitu politik merupakan bagian penting untuk menegakkan ajaran Islam. Jadi bagaimana sih gambaran mengenai politik Islam di Indonesia dan tegaknya ajaran Islam itu? Jadi Islam itu memiliki pendekatan yang holistik terhadap kehidupan, mencakup aspek-aspek politik, prinsip politik, juga mencakup tata kelolanya seperti kelola pemerintahannya, hak asasi manusia, dan juga keadilan sosial. Lalu ada nilai-nilai moral juga. Berikut saya juga jelaskan tentang aspek politik dalam Islam. Yang satu itu adalah tauhid, keesaan Allah. Prinsip ini merupakan dasar dari segala aspek kehidupan, termasuk politik juga. Lalu juga penegasan bahwa hanya Allah yang berhak menjadi penguasa tertinggi, dan segala bentuk penyembahan untuk ketaatan tertinggi hanya boleh diarahkan oleh kepadanya. Dan juga adalah yang kedua syura, yaitu musyawarah. Jadi kita juga harus pentingnya bermusyawarah. Jadi prinsip syura ini itu menggarisbawahi pentingnya tentang konsultasi, berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Ini menciptakan dasar bagi pemerintah yang demokratis dan transparan. Kita juga tidak harus yang namanya mengambil keputusan secara gamblang. Jadi kita harus bermusyawarah terlebih dahulu. Lalu yang ketiga itu adalah adil. Jadi keadilan ini merupakan prinsip sentral dalam politik Islam. Lalu pemerintahan Islam diharapkan untuk memperlakukan hukum yang adil, menjamin hak-hak semua warganya tanpa memandang agama, etnis, dan juga status sosial. Lalu yang keempat adalah mendorong yang baik dan mencegah yang buruk. Jadi Islam mendorong umatnya untuk berperan aktif dalam mempromosikan kebaikan dan mencegah segala bentuk kejahatan ataupun keburukan dalam masyarakat. Lalu yang kelima adalah perlindungan hak asasi manusia. Ini penting banget. Jadi Islam mengakui hak asasi manusia dan memberikan perlindungan terhadap anak-anak, hak individu, termasuk juga hak kebebasan beragama, berpendapat, dan hak hidupnya. Lalu juga ada zakat dan keadilan sosial. Dan yang ketujuh, penghindaran dan kebatilan, yaitu Islam melarang banget segala bentuk dari kezaliman ataupun juga korupsi. Jadi pengusaha diharapkan untuk memastikan keberlakuan hukum secara adil dan menjauhkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Lalu juga ada hubungan internasional. Jadi Islam memberikan pedoman etika dalam berhubungan internasional. Prinsip perdamaian Islam sebagai salam bentuknya gitu ya. Jadi kerjasama antar bangsa merupakan nilai-nilai yang ditekankan dalam Islam. Lalu penegakan syariah. Jadi beberapa negara juga dengan mayoritas penduduk muslim menegakkan hukum syariah dalam beberapa aspek kehidupan, seperti dalam urusan keluarga, pernikahan, dan juga keadilan pidana. Lalu juga ada 10 kebebasan dan tanggung jawab. Yang 11 juga adalah larangan riba dan sumber ekonomi yang adil. Jadi Islam itu melarang banget yang namanya riba ya. Jadi ataupun yang disebut bunga, dan mengajarkan prinsip ekonomi yang adil dan berkeadilan. Nah, jadi untuk prinsip-prinsip dari politik Islam ini menciptakan kerangka kerja yang untuk mengelola pemerintahan Islam yang ideal. Namun
mengimplementasikannya juga prinsip-prinsip ini dapat berbeda-beda tergantung dari interpretasi dan juga konteks sosial politik setiap masyarakat muslim. Jadi bisa saya gambarkan jika politik di Indonesia itu sangatlah kental dalam agama. Jadi seperti hukum, korupsi itu tidak diperbolehkan, juga pembunuhan juga tidak diperbolehkan. Nah, di sini peran penting dalam pemerintah sangat penting sekali untuk menjaga kelestarian dan juga hukum di Indonesia terjaga gitu.